Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Kristus telah memberikan kepada jemaatnya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa bagi mereka yang bertobat. Karena itu, sesuai dengan pengakuan dosamu, sebagai hamba Tuhan yang dipanggil dan ditetapkan menjadi pelayan firman-Nya, aku memberitakan anugerah Tuhan kepada kamu sekalian, bahwa semua dosamu telah diampuni dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang pertama.
jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. salam dan doa kolekta. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 415 ayat yang pertama. Gembala baik bersulin dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara responsoria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi ia tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah,
Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu, ia akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Di dalam hidupku kasih-Mu nyatalah, di dalam rinduku ku datang padamu Tuhan, pimpinlah langkahku, berilah terang hidupku, sambutlah tanganku dan peluklah diriku, jiwaku selamatlah dari dosa nestapa. Tuhan, Kaulah terang hidupku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kini hidupku telah baru karena kasih-Nya. Datanglah cahaya harapan, hilanglah penderitaan. Tuhan, Kaulah terang hidupku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kini hidupku telah baru karena kasih-Nya. Datanglah cahaya harapan, hilanglah penderitaan. Tuhan, Kaulah terang hidupku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu.
rasuli bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang penuh kasih, untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga Tuhan Yesus pada hari yang suci ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah ya Bapa, tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu karena kebaikan-Mu ya Bapa bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu ya Bapa. Kami seresot Tuhan. Tuhan memberkati kami di KPI Resort Bandung ini, begitu juga dengan Pardo Muan, Muara, Tanjung Sari, dan Andir. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menerima hikmat yang daripada-Mu, sehingga melalui pengujian ini ya Tuhan, kami semakin setia terhadap Engkau. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Yang sakit Tuhan, anak kami Dikson Sirait, yang pada saat ini sedang terbaring di rumah sakit Bapa. Engkau akan menjamahnya Tuhan. Engkau menjawab setiap doa kami, sehingga apapun yang menjadi penyakit di dalam tubuhnya, Engkau Tuhan Yesus mengangkatnya melalui tim medis yang ada di rumah sakit Immanuel. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau memberkati seluruh keluarga. Begitu juga dengan Inang Nyonya Sirait yang masih kurang sehat ya Bapa. Engkau pun akan tetap memelihara kesehatannya. Begitu juga ya Tuhan, anak-anak kami yang dalam pendidikan, walaupun mereka Tuhan hanya boleh belajar di rumah, tapi mereka Tuhan Yesus semakin semangat Tuhan, agar mereka Tuhan boleh mencapai cita-citanya. Kami juga berdoa ya Bapa, buat putra-putri kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya dalam mencari pekerjaan dalam masa sulit sekarang ini ya Bapa. Engkau pun akan memberikan pekerjaan kepada putra-putri kami sesuai dengan pendidikannya. Tuhan, kami juga berdoa buat putra-putri kami yang sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh. Kami percaya itu ya Bapa, tepat pada waktunya Engkau akan mengirimkan jodoh yang sepadan buat anak-anak kami. Berkati kami Tuhan selaku orang tua. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar kami boleh melakukan pekerjaan kami tanpa melukai perasaan-Mu.
di saat-saat sulit seperti sekarang ini ya Bapa. Karena kami mempunyai iman, pengharapan terhadap Engkau ya Bapa. Kami tidak berlarut-larut di dalam kesusahan itu sendiri. Karena Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Karena kami akan tetap setia terhadap Engkau. Berkati juga ya Bapa bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan agar seluruh pimpinan bangsa Indonesia ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya itu ya Bapa, Engkau yang turut memilih mereka Tuhan sebagai orang panutan bagi masyarakatnya. Tuhan memberikan hikmat yang daripada-Mu sehingga melalui menteri-menterinya juga ya Bapa boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa bila ada Tuhan Yesus juga yang di dalam bangsa dan negara kami ini, masih banyak Tuhan Yesus yang melukai perasaan umat-Mu yang beragama. Kiranya Engkau Tuhan mengetuk hati mereka, agar kedepannya Tuhan Yesus kami boleh saling bersatu Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Walaupun ada perbedaan itu ya Bapa, kami tidak saling menyakiti. Yang terjadi baru-baru ini ya Bapa di HKBP Bekasi. Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau selalu ada di pihak kami. Engkau tidak membiarkan kami ya Bapa untuk ragu-ragu, selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa permohonan kami ya Bapa. Sambutlah ya Bapa doa kami ini, dan jawablah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 183 ayat yang pertama. Saudara-saudara, untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pengasihan-Mu bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini Engkau memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Sekalipun ya Tuhan, kami berada di tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Dan sejenak kami mau disapa oleh firman-Mu, kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari kitab Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Saya bacakan bagi kita sekalian. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah
dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah 6 bulan lamanya COVID mewabah di negeri kita ini, Indonesia. Pandemik ini sebelumnya sudah merajalela di seantero dunia. COVID-19 cukup mengganggu kehidupan manusia hingga saat ini. Sebab cara menularnya begitu hebat. Korban meninggal cukup banyak. Manusia pun seperti tak berharga. Sangat mencekam manusia. Mengganggu ekonomi negara. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Cara penanganannya atau vaksin belum ditemukan hingga saat ini. Ragam tanggapan atau pendapat atas COVID-19 ini. Ada yang menyebut ini bencana biasa, bencana yang berulang. Ada juga yang menganggap ini adalah sebuah bencana alam yang besar. Dan ada juga yang mengaitkannya dengan politik. Para ahli agama pun turut memberi tanggapan. Bahkan ada yang menyebut kemudian bahwa inilah akhir zaman. Di dalam Alkitab, peristiwa atau bencana alam memang seringkali dikaitkan dengan kehadiran atau maksud Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan atas bencana hubungannya dengan hidup manusia. Khususnya juga yang terjadi pada masa Nuh dan Lot. Yang pertama, Nuh dan Lot. Nuh tinggal di lingkungan masyarakat yang begitu buruknya. Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Dan hidup dalam kejahatan, hampir tidak ada lagi orang yang benar di kota itu. Tetapi Nuh setia dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera, Nuh melakukannya dengan taat, sekalipun orang lain mentertawainya. Tapi akhirnya terjadilah bencana alam. Hujan lebat selama 40 hari. Air pun melingkupi seluruh bumi. Nuh dan keluarganya beroleh selamat karena telah membuat bahtera.
Kemudian Lot, ia tinggal di mana manusianya hanya makan minum, jual beli, berdagang, berbisnis, juga terjadi perzinahan, menanam dan membangun rumah masing-masing. Tetapi tidak ada lagi yang benar. Tuhan pun mendatangkan bencana. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Peristiwa ini dapat kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 24. Malaikat Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi istri Lot menjadi tiang garam karena hatinya terpaut dengan harta dunia. Yang kedua, jangan terikat oleh harta dunia ini. Jelang hari kedatangan Tuhan, juga akan terjadi bencana alam yang besar. Tuhan Yesus mengingatkan agar pada saat itu orang-orang tidak fokus kepada harta duniawi. Apa yang hendak Yesus katakan ialah agar manusia tidak berdua hati kepada Tuhan dan harta dunia ini. Yesus menghendaki agar setiap orang teguh beriman dan berpengharapan. Harta dunia tidak menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata pada ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yang ketiga, Allah mengetahui hati manusia. Dalam hidup ini, ragam perilaku manusia. Ada yang melakukan firman Tuhan, baik dengan kata maupun perbuatan. Ada juga yang tampak hanya di kata-kata, seperti orang taat, tetapi jauh dari perilakunya. Ada juga perbuatannya, seperti Tuhan perintahkan. Ya, Bang. Lanjut. Yang ketiga, Allah mengetahui hati manusia. Dalam hidup ini, ragam perilaku manusia. Ada yang melakukan firman Tuhan, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Ada juga yang tampak hanya di kata-kata, seperti orang taat, tetapi sesungguhnya dalam perilakunya jauh dari apa yang difirmankan Tuhan. Ada juga perbuatannya seperti Tuhan perintahkan, tetapi kata-katanya banyak menyakitkan. Terkadang ia menolong, tetapi menyakiti hati manusia. Ada yang hidup penuh kemunafikan. Tetapi saudara, Tuhan mengetahui semua itu. Dan Tuhan akan menjadi hakim atas semua manusia. Tuhan akan menghakimi atau menyaring manusia menurut keadilannya. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengetahui hati dan perbuatan setiap orang. Saudara-saudara yang kekasih, di penghujung ayat ini, setelah Yesus menceritakan bencana-bencana alam, lalu muncul pertanyaan pada ayat 37. Di mana terjadi? Bencana alam yang terjadi itu menimbulkan pertanyaan bagi murid-muridnya. Di mana Tuhan? Artinya, di manakah peristiwa dahsyat itu akan terjadi? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar adalah pemakan bangkai, baik bangkai manusia maupun bangkai hewan. Artinya, Yesus tidak menetapkan suatu lokasi bencana itu, tetapi bisa terjadi di mana-mana. Bahkan mayat akan bergelimpangan di seluruh tempat akibat bencana. Saudara-saudara seiman, apa sebenarnya yang hendak dikatakan dengan nas ini? Yang pertama, agar setiap orang percaya akan firman Tuhan, sebab Tuhan
pasti menggenapi seluruh firman-Nya. Yang kedua, janganlah orang bersandar kepada harta dunia ini, sebab semua itu tidak memberi jaminan bagi manusia, baik di dunia ini maupun akhir zaman. Yang ketiga, peristiwa alam hendaklah menjadi tanda-tanda bagi setiap orang untuk merenungkan iman dan perbuatannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita berada dalam situasi COVID-19. Peristiwa ini cukup mengganggu, bahkan sangat menakutkan atau mengerikan. COVID-19 ini merupakan bencana besar, sebab hampir seluruh dunia terkena imbasnya. Seluruh negara mengalami gangguan ekonomi. COVID-19 telah mengena pada seluruh sendi-sendi hidup manusia. Apakah COVID akan membinasakan seluruh manusia? Kita tidak tahu. Yang jelas, ketika bencana alam terjadi, air menutupi seluruh bumi, tetapi Nuh dan keluarganya beroleh selamat. Nuh dikenal sebagai orang beriman. Ia taat melakukan perintah Tuhan. Sementara istri Lot menjadi tiang garam karena hatinya hanya terpaut pada hartanya. Peristiwa COVID-19 telah terjadi di negeri kita selama 6 bulan. Peristiwa ini telah memberi pengaruh besar. Berbagai aktivitas kita terganggu, ekonomi terganggu, mungkin juga di antara kita ada yang kehilangan keluarga. Kita belum tahu apa kelanjutan dari semua bencana COVID ini. Tapi melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk beriman. Satu hal yang ditunjukkan oleh orang beriman adalah ia tidak fokus, apalagi menggantungkan hidupnya pada harta dunia ini. Minggu lalu, melalui khotbah tentang Raja Salomo yang kaya raya dan kesohor, berkata, kesia-siaan. Sekalipun ia memiliki segalanya, bahkan ia bisa memperoleh apa yang diinginkan atau dilihat matanya, ia dapat memperolehnya. Tetapi pada akhirnya ia berkata, semua itu adalah kesia-siaan. Maka bagaimana supaya tidak sia-sia? Gunakanlah seluruh hidupmu, termasuk hartamu, untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, marilah kita mengokohkan iman percaya kita, dan kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah berfirman kepada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menyadarkan kami dan menguatkan kami untuk menghadapi perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami seringkali lalai akan firman-Mu, bahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami ya Tuhan, terlalu banyak terpaut untuk dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh beriman, berpengharapan kepada Engkau saja. Sebab Engkaulah Allah yang maha baik, Allah yang penuh kuasa atas perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, kami mohon senantiasa kepadamu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala bencana. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, penyakit yang merajalela di dunia ini, di Indonesia ini, bahkan di mana kami berada ya Tuhan.
wabah COVID yang begitu hebat, menakutkan bagi kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan yang luar biasa. Mampukan kami menjalani hari-hari kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami hanya berpaut kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, bahkan setiap usaha dan pekerjaan kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami agar melalui itu kami semakin menikmati cinta kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara kami yang sedang mengalami sakit pada saat ini. Entah terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tolong Tuhan, kasihani mereka. Ulurkan tangan-Mu yang kudus itu untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kasihanilah negeri kami. Jauhkan kami dari segala bencana apapun, bencana sakit penyakit, bencana ekonomi. Tapi biarlah Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari-Mu melingkupi kami semuanya. Berkati Tuhan para pemimpin negeri ini. Berikan mereka kekuatan, kebersamaannya Tuhan untuk mengelola negeri ini agar seluruh rakyat Indonesia boleh hidup dengan tentram, sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 6. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan dihantar firman Tuhan dari kitab Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita.
kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.